Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kesiapan hati yuk. Kita mau siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Karena Dia layak. Dia layak disembah. Pernahkah kita berpikir, siapakah kita di hadapan Allah? Sehingga Ia begitu melayakkan kita. Tentang malaikat-malaikatnya, Ia tidak menyayangkan. Tetapi kita, Bapa menggantikan kita dengan putranya yang sulung untuk mati di kayu salib. Betapa Bapa begitu mencintai kita. Mari datang dengan sikap hormat. Dia memang Allah yang ramah. Dia memang Allah yang penuh belas kasih. Dia memanglah Allah Maha Pengampun. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Dia tetaplah Allah. Dia tetaplah Raja yang layak menerima penghormatan, yang layak menerima kemuliaan. Mari kita datang dengan sikap hormat. Mari kita datang dengan hati yang rindu. Sebagaimana Bapa rindu kepada kita, seperti seorang Bapa yang Tuhan Yesus gambarkan ketika si bungsu kembali. Bapa yang terlebih dahulu berlari untuk menghampiri si bungsu.
di hadapan Bapak, Ibu, dan saya. Aduh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mencintai kita. Ia Raja, Ia turun ke bumi hanya untuk mati sebagai manusia. Ia dihinakan, dengan apakah kita balas kebaikannya? Dan pada pagi hari ini, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menunggu setiap kalimat, menunggu setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Mari sembah Dia dengan sikap hati hormat. Kita muliakan Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh sebuah kehormatan dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu ya Allah semesta alam. Langit pun terbuka, kerajaan-Mu turun atas bumi. Dan kami bersorak-sorai, dan kami bersuka cita. Bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Suci, 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 sucilah Tuhan. Sebab Engkau kudus. Engkau kudus ya Tuhan. Sebab Engkau suci. Engkau suci ya Tuhan. Engkau suci. Kesucian hati dapat membuat mata roh Bapak Ibu dan saya mampu melihat Tuhan Yesus dan juga Allah Bapa. Sebab Allah adalah kasih. Maka Tuhan mengajari kita melihatnya dengan kasih. Sebab Allah Bapa akan menyatakan dirinya kepada orang yang datang mendekat kepadanya. Apa motivasi kita datang pada pagi hari ini? Apakah kita datang dengan membawa proposal, dengan membawa permohonan kita? Ataukah kita datang karena kerinduan kita kepada Tuhan? Apakah kita menyembah karena surga? Karena ingin mendapatkan surga? Atau kita menyembah karena memang Dia layak disembah? Sebelum kita lebih dalam Bapak Ibu, mari kita memohonkan kepada Roh Kudus seperti yang Daud lakukan. Dengan berdoa, selidikilah aku ya Tuhan. Apakah jalanku menyimpang dari hadapan-Mu? Apakah hatiku menyimpang dari ketetapan-Mu? Selidikilah hatiku, ujilah hatiku. Karena Dia kudus Bapak Ibu. Karena Dia suci. Ada tertulis dalam kitab para nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa.
dalam kitab Yohanes 6 ayat 45 sampai 46. Ada tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mari kita ambil waktu sejenak sebab Bapa ingin mendengarkan setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Naikkanlah permohonan, doa syafaat yang disertai ucapan syukur. Jangan kita berdiam diri. Doakanlah untuk suami atau istri, orang tua atau anak-anak, sahabat dan kerabat, untuk orang-orang yang memberkatimu, dan untuk orang-orang yang mengutukimu, untuk mereka yang berbelas kasih kepadamu, dan untuk mereka yang membencimu. Sebab Bapa kita yang di surga melihat dari tempatnya yang kudus jauh ke dalam hati dan menyelidiki batin.
Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan luka hati. Saya melihat ada sebuah gumpalan seperti darah berwarna hitam. Lepaskanlah terlebih dahulu pengampunan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menyimpan luka hati kepada sosok pribadi pria yang badannya besar. Dan mungkin orang yang dibencinya itu sudah tidak ada di dunia. Lepaskanlah pengampunan, baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah tiada. Izinkan Roh Kudus yang membantu Bapak Ibu, yang membantu kita, karena sesungguhnya kita gak pernah sanggup untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa agar kita semua diberi kemampuan untuk hidup seperti Yesus hidup, yang dapat melepaskan pengampunan. Lalu saya melihat langit berwarna hitam. Tampaknya akan ada badai. Entah itu badai kehidupan, entah itu badai ekonomi, entah itu badai sosial. Apapun bentuknya, jika Bapak Ibu dan saudara semua dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, maka bangunan itu akan kokoh berdiri. Tapi yang dibangun di atas pasir,
akan mudah rusak. Akan mudah hancur. Untuk itulah saya mohonkan kepada Tuhan agar Bapak, Ibu, dan saudara semua dibangun di atas batu karang yang teguh. Dibangun di atas janji-janji Tuhan yang hidup. Bapa menaruh pernyataan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Ia sedang mengajari putra dan putrinya secara langsung. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Dan beberapa orang di antara kita pada pagi hari ini akan mendapatkan penglihatan. Karena hatinya berkenan di hadapan Bapa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dipercayakan Tuhan di dalam sebuah pelayanan yang momen awalnya seperti Daniel dan Yohanes, mereka adalah pemberita firman Allah dan segala perintah, pengajaran, perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah. Dan pada satu tingkat tertentu, mereka masuk ke alam roh untuk melihat hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia alam roh dibukakan terhadap mereka. Demikian pula lah yang hendak Allah kerjakan di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambahkan. Dan siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Siapa yang memiliki kerinduan dan hasrat untuk mengalami Tuhan, kepadanya akan ditambah-tambahkan. Dan siapa yang suam-suam kuku, daripadanya akan diambil.
seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita boleh berdoa kepada Bapa segala roh itu agar diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan tepat dan berlimpah-limpah sesuai kebutuhan dan kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Allah Bapa yang mengaruniakan roh hikmat, yang membukakan kesadaran akan kekosongan di dalam jiwa kita untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Juga roh itu menyatakan siapa Tuhan sebenarnya, dan kemudian menyatakan siapa Bapa itu. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau menurunkan roh hikmat dan wahyu kepada kami semua, agar kami dapat mengenal baik Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus
dengan benar dan tepat. Biarlah mata hati kami terang. Biarlah mata kami terang. Biarlah pikiran kami terang. Agar kami dapat melihat betapa besarnya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus kepada kami. Dan kami diberi kemampuan untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini kami putra dan putrimu berseru-seru pada pagi hari ini. Kiranya kasih-Mu semakin meluap dari dalam kehidupan kami. Biarlah urapan-urapan itu memancar keluar dari dalam hati kami. Ajari kami ya Bapa, biarlah roh hikmat itu berbicara kepada kami, mengajari kami pada tahun-tahun ini, pada hari-hari ini, hari-hari yang jahat, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak jauh dari jalan-Mu. Ya Tuhan, biarlah roh hikmat yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran untuk datang kepadamu. Ada tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini kita belajar, seringkali kita mengejar hadirat-Nya sedemikian rupa. Seringkali kita mengejar urapan dan kuasa-Nya sedemikian rupa. Seringkali yang kita nantikan adalah mukjizat-mukjizat-Nya. Namun seringkali ketika kita mendapatkannya, kita mengabaikan kasih
yang ada bersama kita. Ia sendiri yang membuka akses bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mengetahui segala rahasia hati Bapa. Dengan memberi kepada kita Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Setiap waktunya. Tidak ada lagi rahasia yang tidak dibukakan olehnya. Ia ingin kita mengenal sedalam-dalamnya isi hatinya, dan juga mengenal sedalam-dalamnya isi hati Bapa. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 10 dan ayat 17. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakannya, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan." Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia,
maka aku bukan hamba Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan Galatia 1 ayat 10. Apakah kita masih mencari perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan? Apakah kita masih mencari kesukaan manusia daripada kesukaan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi hamba Kristus atau hamba manusia? Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu, dan kita renungkan. Apakah selama ini kita mencari perkenanan manusia? Jika Bapak Ibu dapati, memang benar hal itu ada di dalam kita, maka izinkanlah saya untuk membimbing Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk berdoa bersama. Berdasarkan kitab Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35, kitab 1 Petrus, kitab 1 Yohanes, kitab Lukas, kitab 2 Korintus, kitab Kolose 1, kitab Roma 6, kitab Kolose 2, kitab Wahyu 17, dan kitab Efesus. Mari Bapak Ibu, kita sungguh hati berdoa bersama-sama. Buka hatimu, pegang dadamu, dan katakan dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan dalam kerajaan Allah mempunyai penebusan yang sama. Setan, engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya, dan engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kekuasaan kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan
anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis ketika Engkau, Yesus, dibangkitkan dari kematian. Saya ikut bangkit bersama-sama denganmu. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Oleh sebab saya ada di dalam Engkau, Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuan saya, melainkan Engkaulah Yesus, Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak untuk mengatur saya melalui dosa, kesakitan, kegagalan, kemiskinan, kematian, dan segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang Kau limpahkan kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Engkau, Kristus. Sekalipun telah mati karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Mu saya telah Kau selamatkan, dan di dalam Engkau, Kristus, Engkau telah membangkitkan saya juga dan memberi tempat dengan Engkau di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Engkau siapkan untuk saya. Saya memiliki karakter Allah, Roh yang sama besar, berkuasa ajaib, yang telah membangkitkan Engkau, Yesus, dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau yang ada di dalam diri saya daripada Dia yang ada di dalam dunia. Engkau, Yesus, telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah diri saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Engkau, Kristus Yesus. Kedudukan saya saat ini di dalam Engkau. Allah melihat saya di dalam Engkau, Kristus. Saya telah diberi suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau, Kristus. Namamu, Kristus, milik saya pribadi. Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam namamu, Yesus. Namamu, Yesus, menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam namamu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Tiada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas namamu, Yesus, daripada saya. Engkau, Yesus, mengatakan kepada saya, namamu, Yesus, telah menjadi milik saya. Di dalam namamu, Yesus,
Saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam nama-Mu itu saya berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis dari otoritasnya atas manusia dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup, dan saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar saya dengan keras, tetapi Engkau tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal kami mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripada kami kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada kami kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami, supaya kalau kami kenyang, kami tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Allah kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk ibu dan siapapun yang sakit pada saat ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka, untuk ibu, untuk saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Kami perkatakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan kami menyangkali semua sakit penyakit yang menjadi bagian iblis. Tuhan, kami bersati, kami berdoa juga untuk pemulihan hati ibu, sehingga apa yang ia terima pada pagi hari ini dapat ia pegang dan menjadi bekal dalam kehidupan kami, anak-anak Allah pada pagi hari ini. Ya Bapa, Engkau adalah Bapa kami. Biarlah Engkau Bapa, nama-Mu tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, agar kami berkarakter seperti Engkau, agar kami berbuah seperti Engkau. Kami memberkati hari ini, kami memberkati bangsa ini, kami memberkati kepala negara ini, kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, kami memberkati orang-orang yang pada saat ini terpapar COVID-19, apapun varian-variannya. Kami perkatakan dengan iman, COVID, Engkau bukan milik kami. Lepaskan bangsa ini, lepaskan bangsa ini dari cengkraman-cengkraman-Mu. Kami perintahkan agar angka COVID semakin menurun dan hilang bagi bangsa ini. Kami berdiri bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati hari ini, karena Engkau Tuhan ada di dalam kami, karena pengurapan-Mu memancar seperti mata air dari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin.